Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Winnie Fiorella, Magister Pendidikan selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Yang terhormat kepada para narasumber yang sudah hadir dalam acara simposium penguatan bahasa karakter melalui pendidikan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, serta yang terhormat kepada seluruh peserta simposium yang insya Allah berbahagia. Puji dan puji syukur tak lupa kita hanturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat rezeki sehingga kita masih dipertemukan di acara simposium yang insya Allah berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, karena berkatnya lah kita dapat merasakan zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara yang akan kita lalui. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan acara yang kelima penutup. Sebelum memulai acara kita, marilah bersama-sama kita melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya, sambutan dari Ibu Kaprodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Ibu Winnie Fiorella, Magister Pendidikan. Kepada Ibu Winnie, tempat dan waktu saya persilakan.
Baiklah, terima kasih kepada pembawa acara yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan sedikit kata sambutan pada acara simposium hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua pada hari ini diberikannya kesempatan untuk dapat berkumpul pada acara simposium hari ini, walaupun secara virtual, namun tidak melunturkan semangat kita untuk menimba ilmu dan mendapatkan informasi. Yang terhormat, ketiga pembicara kita yang sangat luar biasa. Yang pertama, Ibu Dr. Ria Maharani, MPD. Yang kedua, Ibu Dr. Yesi Variasi Mucica, MLI. Serta yang ketiga, Ibu Dr. Damayani, MPD, yang telah bergabung dan bersedia memberikan ilmunya kepada kita semua. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah hadir di dalam Zoom ini, dan tak lupa juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana atas kerja keras untuk melaksanakan acara simposium pada hari ini supaya berjalan dengan baik seperti ini. Para peserta sekalian, simposium kali ini akan membahas tema penguatan karakter melalui pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang akan dijelaskan oleh ketiga para ahli kita. Saya harap acara simposium ini bisa berjalan dengan baik hingga akhir acara nanti. Mungkin itu saja kata sambutan yang bisa saya sampaikan pada acara simposium kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan kepada pembawa acara dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ini atas sambutannya. Acara selanjutnya, acara yang kita nantikan yakni isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Untuk jalannya diskusi, saya serahkan kepada moderator diskusi, kepada moderator. Tempat dan waktu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tantri, selaku moderator yang akan memandu simposium pada pagi hari ini. Baiklah, hadirin para peserta simposium, langsung saja kita memasuki acara kita, yaitu penyampaian materi dari para ahli kita yang sangat luar biasa. Setelah penyampaian materi nantinya, ada sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa dan memperkenalkan terlebih dahulu para pembicara kita. Yang pertama, Ibu Dr. Ria Maharani, MPD, selaku pembicara pertama. Selamat pagi, Ibu. Beliau ini adalah seorang dosen bahasa Indonesia di Universitas Islam UKI dan sudah banyak menghasilkan karya sebagai penulis cerpen, salah satunya cerpen Hariku. Selain berprofesi sebagai dosen, beliau juga seorang guru di SMA Negeri 1 Kayu Agung. Beliau lahir di Kayu Agung tahun 95. Adalah lulusan S1 Bahasa Indonesia Universitas Islam UKI, S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung, S3 Bahasa Indonesia Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, Ibu Dr. Yesi Variasi Mucica, MLI, selaku pembicara kedua. Selamat pagi, Ibu. Beliau adalah seorang ahli bahasa Indonesia dan sudah banyak menghasilkan karya sebagai penulis cerpen dan buku linguistik bahasa Indonesia. Salah satu cerpen yang ditulis beliau yaitu Bahasaku Kebangsaanku.
Beliau lahir di Lampung tahun 98, adalah lulusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya, S2 Sastra Indonesia Universitas Indonesia, S3 Linguistik Universitas Trisakti. Selanjutnya, Ibu Dr. Damayani MPD selaku pembicara ketiga. Selamat pagi Ibu. Beliau ini adalah seorang dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Sriwijaya. Dan juga sebagai penulis novel, salah satunya yang berjudul Senyummu Semangatku. Beliau lahir di Kayu Agung pada tahun 95, adalah lulusan S1 Bahasa Indonesia Universitas Islam OKI, S2 Bahasa Indonesia Universitas Sriwijaya, S3 Bahasa Indonesia Universitas Gadjah Mada. Dan itulah para pembicara kita pada simposium kali ini. Seperti yang sudah kita ketahui, simposium pada hari ini mengandung tema penguatan pendidikan karakter melalui pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Saya akan menyampaikan beberapa ketentuan dalam acara simposium ini, yaitu penyampaian dari setiap pembicara kami beri waktu selama 5-20 menit. Dan sesi tanya jawab setelah ketiga pembicara kita menyampaikan materinya. Langsung saja dipersilakan kepada pembicara pertama, Ibu Dr. Ria Maharani MPD untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada acara simposium pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Pelaksana karena telah mengundang saya untuk mengisi acara pada acara simposium pada pagi hari ini. Baiklah, tadi sudah dibacakan oleh moderator tentang riwayat hidup saya. Nama saya Ria Maharani, saya bekerja sebagai dosen di Universitas Islam Ogan Komering Ilir dan saya juga sebagai guru di SMA Negeri 1 Kayagung. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yaitu tentang perilaku verbal dan nonverbal dosen dalam upaya memenuhi penguatan pada mata kuliah berbicara dasar di Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Tujuan dari hasil penelitian ini yang pertama yaitu mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk perilaku verbal dan nonverbal dosen ketika memberikan penguatan pada mata kuliah berbicara dasar di Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Dan yang kedua yaitu mendeskripsikan dan menganalisis fungsi masing-masing bentuk perilaku verbal dan nonverbal dosen ketika memberikan penguatan pada mata kuliah berbicara dasar di Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan dan menganalisis dampak perilaku verbal dan nonverbal dosen ketika memberikan penguatan terhadap mahasiswa dalam mata kuliah berbicara dasar di Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Baiklah, penelitian yang saya teliti ini menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dari penelitian ini yaitu dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra di Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Objek dari penelitian ini yaitu perilaku verbal dan nonverbal dosen ketika memberikan penguatan pada mata kuliah berbicara dasar di Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Fungsi dari masing-masing perilaku verbal dan nonverbal dan dampak perilaku verbal dan nonverbal terhadap mahasiswa. Metode pengumpulan yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, kondisioner.
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskripsi kualitatif. Baiklah, dari hasil wawancara saya kepada dosen bahasa di Universitas Islam Ogan Komering Ilir, yaitu Ibu Ike Tripur Febrianti, MPD. Beliau mengatakan pelaksanaan penguatan ketika perkuliahan itu berlangsung yang diterapkan lebih banyak menggunakan perilaku verbal. Perpaduan perilaku verbal dan non-verbal ketika memberikan penguatan juga dilakukan kadang-kadang saja. Frekuensinya lebih rendah dibandingkan melakukan perilaku verbal saja. Jadi, dari hasil penelitian ini mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu bentuk perilaku verbal dosen ketika memberikan penguatan pada mata kuliah berbicara dasar di Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Yang kedua yaitu fungsi masing-masing bentuk perilaku verbal dan non-verbal dosen ketika memberikan penguatan terhadap mahasiswa di Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Dan yang terakhir yaitu dampak perilaku verbal dan non-verbal dosen ketika memberikan penguatan terhadap mahasiswa dalam mata kuliah berbicara dasar di Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Perilaku verbal berupa tuturan yang berbentuk deklaratif yang diterapkan oleh dosen ketika memberikan penguatan sangat bervariasi. Variasi bisa dilihat dari tuturan yang disampaikan oleh dosen seperti baik sekali, tepat sekali, luar biasa, bagus sekali, dan lain sebagainya. Sementara itu, imperatif yang muncul ketika dosen memberikan penguatan yaitu berkisarkan pada ucapan seperti berikan tepuk tangan. Sedangkan tuturan yang berbentuk interrogatif juga muncul ketika dosen memberikan penguatan, terutama ketika bertanya kepada mahasiswa, agar mahasiswa bisa mengemukakan pendapatnya lebih sempurna. Sedangkan bentuk tuturan deklaratif, dosen ketika memberikan penguatan digunakan seperti penyampaian informasi. Nah, informasi tersebut berupa pujian kepada mahasiswa yang telah berhasil menjawab pertanyaan dari dosen. Sedangkan bentuk imperatif itu umumnya seperti memerintah. Perintahnya itu muncul ketika memberikan penguatan berupa suruhan kepada mahasiswa untuk bertepuk tangan, guna memberikan penguatan kepada mahasiswa yang telah berhasil menyampaikan materinya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu bentuk interrogatifnya. Bentuk interrogatifnya itu juga muncul ketika dosen memberikan penguatan. Bentuk interrogatif tersebut berupa pertanyaan tentang tanggapan mahasiswa lainnya yang bisa menyampaikan pernyataan yang sudah disampaikan oleh mahasiswa lainnya. Nah, sedangkan perilaku nonverbal yang berupa gestural yaitu ditunjukkan dosen meliputi gerakan tangan. Biasanya gerakan tangan itu yang paling banyak digunakan dosen dan gerakan kepala. Sedangkan fasial itu ekspresi muka. Ekspresi muka yang sering nampak yaitu senyuman. Sedangkan postural yang nampak meliputi postural yaitu yang bermakna imekdi, yang yaitu berupa posisi berdiri tegak dengan badan condong ke depan disertai dengan fasial yaitu berupa senyuman. Dan disertai juga dengan gestural. Fungsi perilaku verbal yang muncul ketika dosen memberikan penguatan adalah fungsi representing, yaitu menyatakan, dan representatif yaitu mengakui. Sedangkan fungsi direktif yaitu menyuruh, dan fungsi ekspresif yaitu memuji, fungsi komisif yaitu berjanji, dan fungsi deklarasi yaitu melarang. Nah, sementara fungsi perilaku nonverbal yang menyertai tuturan adalah
menekankan dan melengkapi. Jadi, fungsi perilaku nonverbal lainnya seperti menunjukkan kontradiksi, mengatur, mengulangi, dan menggantikan ternyata tidak muncul. Jadi, hal tersebut wajar saja mengingat konteks penelitian adalah dalam penguatan yang diberikan oleh dosen. Jadi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya alihkan kepada moderator. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Ria Maharani MPD untuk pemaparan materinya. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara kedua, Ibu Dr. Yesi Parayasi Mucica MLI untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materinya. Perkembangan tahap bahasa itu dimulai sejak dini. Dari mulai usia 1 tahun, anak tersebut bisa mengucapkan beberapa kata sederhana, walaupun kata-kata yang diucapkan itu belum terlalu jelas. Seperti contohnya, mama. Semua itu tergantung daya ingat cepat lambatnya anak tersebut. Kini sudah jelas, bahasa telah dilatih dan dipelajari sejak dini, dari belum pandainya berbicara sampai lancarnya berbicara. Sekarang kita masuk ke pendalaman materi yang bertema penguatan bahasa karakter melalui mahasiswa. Bahasa adalah suatu komunikasi yang paling lengkap untuk menyampaikan ide atau maksud, perasaan, serta suatu pendapat kepada orang lain. Pendidikan karakter dapat dipengaruhi banyak sebab, di antaranya keluarga, teman, lingkungan, dan banyak bahasa. Salah satu di antaranya yang paling berpengaruh adalah bahasa. Dalam berkomunikasi, bahasa merupakan suatu keseharusan dan modal yang mampu menunjukkan identitas diri. Bahkan, bahasa dianggap sebagai budaya berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 yang menyebut bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta keberadaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembelajaran dalam pendidikan karakter didefinisikan sebagai pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan perkembangan perilaku peserta didik secara utuh yang didasarkan atau dirujuk pada suatu nilai. Penguatan adalah upaya untuk peserta didik melapisi suatu perilaku sehingga kuat dalam berbahasa Indonesia. Perkembangan perilaku adalah proses adaptasi perilaku peserta didik terhadap situasi dan kondisi yang baru yang dihadapi berdasarkan pengalaman yang baru. Menurut Woolfolk, pembelajaran berlaku apabila suatu pengalaman serta relatifnya menghasilkan perubahan kekal dalam mengetahui dan tingkah laku.
Hubungan pendidikan karakter dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pendidikan saat ini harus memuat pendidikan karakter. Bahasa mencerminkan bangsa. Itulah kira-kira gambaran bagaimana hubungan bahasa dengan pendidikan karakter. Bahasa yang notabene dilihat melalui mempunyai dampak yang besar terhadap perilaku manusia. Hal tersebutlah yang meyakini setiap aturan yang diucapkan manusia mempunyai karakter tersendiri. Karakter yang diungkapkan ini menunjuk pada pedoman Kementerian Pendidikan mengenai 18 karakter yang menjadi penunjuk karakter. Di antaranya religius, jujur, disiplin, kerja keras, semangat berbangsa, cinta tanah air, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, rasa ingin tahu, gemar membaca, mandiri, demokratis, cinta damai, menghargai prestasi, toleransi, dan kognitif. Hubungan pendidikan karakter dengan pembelajaran itu sama penting hal ini karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Di sisi lain, bahasa sebagai alat komunikasi dalam berbagai konteks, baik komunikasi secara tulis maupun tulisan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Yesi Pariasi Mucica MLI. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara ketiga, Ibu Dr. Damayani MPD untuk menyampaikan materinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Karakter bisa diartikan menjadi dua pengertian. Yang pertama, karakter menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seorang bertingkah laku tidak jujur, kejam, maupun rakus, tentu orang tersebut dianggap mempunyai karakter yang buruk. Sebaliknya, apabila seorang berperilaku jujur, suka menolong, maka orang itu akan dianggap mempunyai karakter yang baik. Yang kedua yaitu seorang bisa dikatakan berkarakter apabila orang itu tingkah lakunya sesuai kaidah moral. Bahkan ada yang menganggap bahwa karakter itu setara dengan akhlak. Sedangkan pendidikan merupakan proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan juga masyarakat, sehingga membuat orang dan masyarakat menjadi lebih beradab. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merujuk kepada upaya menjadikan peserta didik ataupun mahasiswa menjadi beradab, disertai upaya membina peserta didik agar memiliki karakter mulia maupun sesuai dengan kaidah moral. Baiklah, selanjutnya yaitu pembelajaran sastra merupakan serangkaian peristiwa atau aktivitas yang disampaikan secara terstruktur untuk mencapai kompetensi peserta didik yang dikaitkan dengan keterampilan berbahasa seperti menyimak, menulis, membaca, dan juga berbicara. Yang pertama yaitu menyimak. Menyimak sastra ini ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk memahami pikiran, perasaan, dan juga imajinasi yang terkandung dalam suatu karya sastra yang disampaikan. Yang kedua yaitu menulis.
Menulis sastra seperti menulis puisi, menulis cerpen, menulis novel, ini ditujukan agar mahasiswa menguasai teori penulisan sastra yang berkaitan dengan unsur-unsur dan kaidah-kaidah dalam penulisan sastra, teknik sastra, dan juga estetika sastra. Yang ketiga yaitu membaca sastra. Membaca sastra ini mahasiswa diharapkan bisa memahami makna yang ditunjukkan agar peserta didik mampu mengembangkan kompetensi yang berkaitan dengan hakikat membaca, hakikat sastra, dan juga membaca sastra, teknik memahami dan juga mengomentari karya sastra. Yang keempat yaitu berbicara sastra, seperti membalas pantun, mendongeng, dan juga sebagainya. Hal ini ditunjukkan agar mahasiswa menguasai ekspresi sastra dalam berbagai jenis. Sekarang integrasi nilai-nilai mahasiswa bisa membandingkan dengan kejadian serupa dalam kehidupan mahasiswa, serta mengubah hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif. Yang kedua yaitu puisi. Pembelajaran sastra melalui puisi bisa membuat peserta didik mengungkapkan nilai yang ada di dalam pembelajaran. Dari proses ini, mahasiswa diharapkan bisa memberikan tanggapan terhadap nilai karakter yang terkandung dari puisi. Yang ketiga yaitu drama. Pembelajaran sastra melalui drama, karena drama digunakan untuk melukiskan kejadian-kejadian yang berisi nilai-nilai melalui pementasan drama. Peserta didik diharapkan mampu menyerap dan juga memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam drama. Yang keempat yaitu novel. Pembelajaran sastra melalui novel bisa membuat peserta didik mengungkapkan nilai-nilai melalui diskusi. Peserta didik diharapkan bisa menyerap nilai-nilai yang terkandung dari novel melalui diskusi. Yang kelima yaitu pantun. Pembelajaran sastra melalui pantun bisa membuat peserta didik mengungkapkan nilai karakter yang ada dalam pembelajaran. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa juga diharapkan bisa mengambil nilai-nilai yang terbaik seperti pantun nasihat. Mahasiswa diharapkan bisa mengambil karakter yang baik yang terkandung di dalam pantun tersebut. Yang terakhir yaitu cerita lisan. Pembelajaran sastra melalui cerita lisan seperti cerita orang-orang besar maupun para tokoh dari kitab suci. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan bisa mengambil keteladanan dari tokoh-tokoh yang diceritakan, seperti tokoh-tokoh yang bisa memotivasi mahasiswa menjadi lebih baik. Jadi, pembelajaran sastra dan juga bahasa ini juga berpengaruh untuk penguatan karakter mahasiswa. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Damayani MPD. Tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya-jawab dengan beberapa ketentuan, yaitu peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk menyebutkan identitas terlebih dahulu. Dan pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Langsung saja kita mulai sesi tanya-jawab ini. Dipersilakan kepada peserta yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh pembicara kita. Langsung saja dipersilakan kepada Saudari Jumiati untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada saudara. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati, mahasiswi dari Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Saya ingin bertanya, mengapa
Ibu Dr. Ria Maharani menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja dipersilakan kepada Ibu Dr. Ria Maharani MPD untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Juniati. Pertanyaannya tadi, kenapa saya memilih penelitian deskripsi kualitatif? Karena deskripsi kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya. Memberi perilaku, tidak memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang tertulis. Sebab jenis penelitian deskripsi kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memproses data yang berisikan apa adanya. Penelitian ini menempatkan pada makna yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Amelia untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada Saudari dipersilakan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Amelia. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Oga Kediri. Saya ingin bertanya kepada Ibu Dr. Yesi Maresi Mujija, MLI. Menurut Anda sebagai ahli bahasa, bagaimana peran bahasa dalam pendidikan karakter? Baik, terima kasih kepada Saudari atas pertanyaannya. Langsung saja dipersilakan kepada Ibu Dr. Yesi Pareasi Mucica MLI untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Amelia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari peserta. Peran bahasa dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter mampu mengenali siapa identitas diri, terutama dari segi etika, moral, etika seorang yang tidak mendapatkan pendidikan karakter. Yang kedua, hal yang mendasari perlunya pendidikan karakter sejak dini dalam bahasa pendidikan karakter mutlak diperlukan dalam dunia pendidikan dan harus diajarkan pada peserta didik sedini mungkin. Yang ketiga, mengasah kemampuan peserta didiknya ke arah kemampuan kognitif dibandingkan ke arah perkembangan karakter. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya, dipersilakan kepada Saudari Rinda Oktasari untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada Saudari kami persilakan. Oke, baiklah kepada moderator, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Oktasari dari mahasiswa dari Universitas Islam OKI ingin bertanya kepada Dr. Damayani MPD. Baiklah, pertanyaan saya, Anda sebagai guru atau pendidikan, seberapa penting pendidikan karakter untuk peserta didik? Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari atas pertanyaannya. Langsung saja dipersilakan kepada Ibu Dr. Damayani MPD untuk menjawab pertanyaan dari saudari Rinda Oktasari. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rinda. Pertanyaannya tadi, seberapa penting pendidikan karakter untuk peserta didik? Jika ditanya seberapa penting, pasti sangat penting sekali ya. Baiklah, sistem pembelajaran dalam pendidikan karakter ditekankan pada lembaga pendidikan agar dapat mempersiapkan peserta didik secara keilmuan mereka dan juga unggul dalam kepribadian. Lembaga pendidikan dan tentunya dalam keilmuan. Pendidikan karakter dapat dilakukan dari hal-hal yang terkecil, seperti ketika bertemu guru mengucapkan salam, keluar dan masuk ruangan juga mengucapkan salam, menghormati orang yang lebih tua, dan juga membiasakan membantu sesama lain. Bahkan saking pentingnya pendidikan karakter ini, ada yang mengatakan bahwa mendidik seseorang tanpa mendidik karakternya adalah cara mendidik yang menyebabkan ancaman terhadap lingkungan masyarakat. Artinya, orang yang cerdas dan memiliki inteligensi yang tinggi ketika memiliki moral dan juga karakter yang rendah justru akan menyebabkan ancaman bagi lingkungan sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter ini sangat penting sekali. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Hadirin para peserta simposium, demikianlah diskusi simposium kali ini yang membahas penguatan pendidikan karakter melalui pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sebelum sesi ini diakhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil diskusi simposium pada hari ini tentang penguatan pendidikan karakter melalui pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah disampaikan atau telah dibicarakan oleh pembicara kita, ada beberapa hal mengenai penelitian ini. Pertama, bentuk-bentuk perilaku verbal dosen ketika memberikan penguatan dalam perkuliahan berbicara dasar di Universitas Islam UKI adalah bentuk tuturan deklaratif, bentuk tuturan imperatif, dan bentuk tuturan integratif. Sementara itu, bentuk perilaku nonverbal yang menyertai adalah bentuk gestural, versial, dan postural. Kedua fungsi perilaku verbal dosen ketika memberikan penguatan dalam perkuliahan berbicara dasar di Universitas Islam UKI ini adalah fungsi makro, ekspresif dengan fungsi mikro. Memuji fungsi mikro, pengucapan selama, dan fungsi ini pengucapannya terima kasih. Fungsi makro deklaratif dengan fungsi mikro menyuruh dan bertanya, fungsi mikro dengan mikro. Perilaku verbal dan nonverbal dosen ketika memberikan penguatan sangat berdampak pada mahasiswa secara umum. Mahasiswa senang jika diberikan penguatan, terutama ketika mampu menjawab pertanyaan diberikan oleh dosen secara benar. Penguatan yang diberikan oleh dosen lebih banyak berupa kata-kata, pujian yang cukup sering disertai dengan gerakan. Padahal mahasiswa lebih menginginkan penguatan berupa ucapan yang disertai dengan gerakan badan. Baiklah,
Sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para pembicara yang telah menyampaikan materinya, dan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya selama mengikuti diskusi simposium hari ini. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator. Semoga materi yang telah disampaikan oleh para narasumber bisa bermanfaat untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara yang artinya simposium akan diakhiri. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.